Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan kajian As-Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, Sahih At-Targhib Wat-Tarhib. Kita masih di bab yang pertama. Kita masuk hadis yang pertama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul intalaqa thalathatun mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghar fadakhaluhu fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihim al-ghara. Kata beliau, Nabi SAW berkata, dahulu ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Ya, kita insyaallah syarah sedikit demi sedikit hadis ini, ya. Namun kita akan bacakan dulu sampai selesai, baru kemudian kita akan syarah sedikit demi sedikit sambil kita ambil faidah-faidahnya, sehingga kemudian awahumul mabit ila ghar, malam pun datang dan mereka menginap di sebuah gua. Masuklah mereka ke dalam gua tersebut. Kemudian jatuhlah sebuah batu dari gunung sehingga menutup pintu gua tersebut. Faqalu, mereka berkata, innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini, dari karang ini, kecuali yaitu kalian berdoa kepada Allah melalui amalan saleh kalian. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah salah seorang dari mereka, Allahumma, ya Allah, li abawani syaikhani kabiran. Saya memiliki dua orang tua yang sudah tua. Wa kuntu la aghbuqu qablahuma ahlan wala mala. Dahulu aku tidak pernah memberikan susu kepada sebelumnya kepada anak maupun siapapun. Ya, artinya aku dahulu memberikan susu kepada orang tuaku terlebih dahulu sebelum kepada anak dan istriku. Fana abi talabu syajar yauman. Suatu hari aku mencari pohon, mencari kayu bakar. Falam urih alaihima hatta nama, dan aku tidak pulang kecuali di waktu malam, dan keduanya telah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, lalu aku pun mengambil air susu dari kambing atau dari binatangnya langsung, memeraskan susu untuk keduanya. Wajadtuhuma naimain, ketika aku membawanya ternyata keduanya telah tidur. Fakarihtu an abbuqa qablahuma ahlan wala mala, dan aku tidak mau memberikan susu tersebut kepada anak dan istriku sebelum keduanya. Falabithu wal qadah ala yadi, maka aku tetap menunggu sementara gelas susu itu di tanganku. Antadhiru istiqadhahuma, aku menunggu bangun kedua orang tuaku, hatta barakal fajru, sampai terbit fajar. Sebagian perawi menambahkan wasibyah yatadhaghawna inda qadamayya, sementara anak-anak menangis lapar di kakiku. Fastayqadha, maka keduanya pun bangun. Fasyariba ghabuqahuma, maka keduanya pun
minum susu kedua, ya, yang aku telah peraskan untuk keduanya. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarij 'anna ma nahnu ma fihi min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jika aku melakukan itu dahulu mengharapkan wajah Engkau ya Allah, maka selamatkanlah kami dari batu ini ya Allah. Fanfarajat syai'an la yastati'un al-khuruj. Maka ia pun bergeser sedikit, namun mereka tetap tidak bisa keluar. Qala al-akhar, lalu kedua bercerita, Allahumma kanat li ibnatu ammin kanat ahabbun nasi ilai. Ya Allah, dahulu aku punya sepupu, anak pamanku, dia wanita yang paling aku cintai. Fa'aradtuha an nafsiha, dan aku menginginkan dirinya. Famtana'at minni, tapi dia tidak mau. Hatta alamat biha sanatu minas sinin. Suatu ketika ia ditimpa musim paceklik, kesusahan. Faja'atni, ia pun datang kepadaku untuk minta bantuan. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka aku memberinya 120 dinar, tapi dengan syarat antukhalliya baini wa baina nafsiha. Ia membiarkan aku untuk menikmati tubuhnya. Fafa'alat, wanita itu menyetujuinya. Hatta idza qadartu alayya, sehingga ketika aku telah menguasainya, qalat, maka wanita itu berkata, la uhillu lak an tafuddul khatam illa bihaqqih. Dalam satu riwayat lain, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Aku tidak halalkan kamu untuk membuka tutup kecuali dengan haknya. Fataharajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka aku pun tidak jadi melakukannya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilai, aku pun meninggalkannya padahal ia wanita yang paling aku cintai. Ya, dan yang lain disebutkan ia takut karena kepada Allah. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taytuha, dan aku biarkan ia pergi membawa emas yang aku berikan itu, dinar yang aku berikan. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika dahulu aku lakukan itu karena mengharapkan wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari mara bahaya ini. Fanfarajatis sakhrah, maka kemudian batu itu bergeser. Ghairu annahum la yastati'una al-khuruja minha, akan tetapi mereka belum bisa keluar darinya. Wa qala tsalits, berkatalah yang ketiga, Allahumma inni ista'jartu ujara. Ya Allah, dahulu aku menyewa beberapa orang untuk bekerja padaku. Wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahid, dan aku sudah memberikan upah mereka semua kecuali satu orang. Tarakal ladzi lahu wa dhahab, dia meninggalkan gajinya karena ia pergi entah kemana. Fathammartu ajrah, lalu aku mengembangbiakan upahnya tersebut. Hatta kathurat minhul amwal, sehingga banyaklah harta dari hasil uang upahnya tersebut. Faja'ani ba'da hin, lalu suatu hari ia datang kepadaku. Faqala li, lalu ia berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Hai Abdullah, mana upahku yang dahulu? Faqultu kullu ma tara min ajrik, semua yang kamu lihat itu upahmu. Minal ibil wal baqar wal ghanam wal raqiq, unta, sapi, demikian pula kambing dan hamba sahaya, itu semua milik kamu. Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Lalu orang itu berkata, ya Abdullah, kamu jangan mengejek saya. Faqultu, lalu aku berkata, ini la astahzi'u bik, sesungguhnya aku tidak mengejek kamu. Fa akhadahu kullah fastaqahu, maka ia pun mengambil semuanya,
dan menggiring semua hewan-hewannya itu, falam yatruk minhu syai'a, dan tidak menyisakan satupun juga. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika aku dahulu melakukan itu karena mengharap wajah-Mu ya Allah, maka selamatkanlah kami dari mara bahaya ini. Fanfarajatis sakhrah fakharaju yamshun. Maka bergeserlah batu tersebut, keluarlah mereka dengan selamat. Kemudian di sini beliau membawakan riwayat yang lain yang mirip, ya. Baik saudaraku sekalian, kita akan bahas sedikit demi sedikit. Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, di mana beliau adalah sahabat yang sangat kuat di dalam mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW. Sampai-sampai suatu ketika Ibnu Umar dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, beliau melewati suatu tempat dan beliau ingat di suatu tempat bahwa Nabi SAW pernah buang air di situ. Maka Ibnu Umar segera turun dan buang air di situ. Iya, saking ingin mengikutinya Rasulullah SAW, padahal ya seperti itu tidak disunahkan. Iya. Abdullah bin Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dahulu 3 orang dari orang-orang sebelum kalian yang pergi safar. Nabi SAW menyebutkan 3 orang. Disebutkan dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW melarang kita untuk safar bepergian 1 orang saja atau 2 orang. Nabi bersabda, ar-raqibu syaitan, raqibani syaitanan, wa thalathatu raqbun. Kata Rasulullah SAW, orang yang pergi safar 1 orang, berkendaraan 1 orang saja, bawa mobil 1 orang ya, untuk pergi safar, itu setan, kata Rasulullah. 2 orang, 2 setan. 3 orang, nah itulah kata Rasulullah pengendara. Saudaraku sekalian, ya. Namun Syekh Albani rahimahullah mengatakan ini khusus kalau safarnya itu seperti hanya di zaman Nabi. Kalau dia pergi berkendaraan 1 orang, dia berada di sebuah padang pasir sendirian, tidak ada siapa-siapa. Adapun di zaman sekarang, kita berangkat dari satu kota ke kota yang lain, di jalan juga ramai, kata beliau. Maka yang sepertinya tidak masuk dalam hadis tersebut. Iya. Maka kalau antum pergi misalnya ke safar melalui tempat-tempat yang sepi di malam hari apalagi, iya, maka ini sangat tidak dianjurkan, akhi. Karena Rasulullah SAW menyebutkan demikian. Ya, kecuali kalau memang keadaannya sangat membutuhkan. Ya, banyak sopir-sopir kontainer terkadang ya harus mau tidak mau dia harus bawa, karena itu pekerjaan dia. Saudaraku sekalian, yang jelas ya usahakan kalau kita safar ya jangan sendirian. Saya Ustadz pergi sendirian tapi naik pesawat. Di pesawat berapa orang? Ya ada 200 orang. Ya itu bukan sendirian namanya. Kita pergi safar pakai bis banyakan ya, walaupun kita pergi dari rumah sendirian, itu namanya banyakan, bukan sendirian ya akhi. Tapi yang dimaksud di sini ya kita bawa mobil sendiri. Ya, melalui tempat yang sepi, nggak ada orang, kayak padang pasir gitu. Maka seperti ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, ya ada 3 orang dari orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan boleh kita menceritakan tentang cerita-cerita orang-orang soleh sebelum kita. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membuat cerita-cerita yang sifatnya fiktif. Nabi SAW tidak pernah membuat cerpen atau cerber yang isinya cerita-cerita fiktif yang dibuat-buat. Nabi tidak pernah melakukan itu. Para sahabat juga tidak pernah. Yang Rasulullah SAW selalu ceritakan tentang kisah-kisah orang soleh sebelum kita. Nabi bercerita tentang 3 orang yang soleh ini yang pergi untuk dijadikan ibrah. Nabi juga menceritakan kepada para sahabat ya tentang kisah Juraij dan tentang kisah-kisah yang lainnya. Yang jelas akhi,
tujuan berkisah itu adalah bukan sebatas untuk tasliyah, menghibur, tapi tujuan daripada berkisah adalah untuk diambil di situ faidah-faidahnya. Ya. Makanya Allah mengatakan apa dalam surat Yusuf itu? Ya. Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ketika Allah telah selesai menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi sebaik-baiknya kisah, akhi, itu yang bisa kita ambil pelajarannya dan tidak mengandung kedustaan. Ya, tidak seperti di zaman sekarang bikin kisah-kisah yang sifatnya fiktif, ya, tidak ada kenyataannya. Itu lebih baik kita tidak lakukan, karena Nabi tidak pernah melakukan itu. Kata Rasulullah SAW, ada dahulu 3 orang yang pergi dari orang-orang sebelum kalian, dan 3 orang yang saleh. Itu menunjukkan, ya, kalau kita safar usahakan kita ditemani orang-orang yang saleh. Ya. Kenapa? Karena memang kalau kita pergi safar dengan orang yang tidak soleh, seringkali menjerumuskan kita kepada maksiat. Tapi kalau kita pergi dengan orang-orang soleh, insya Allah di sana ada saling mengingatkan, tawasaw bil haq, tawasaw bis sabar. Hatta awahumul mabitu ila ghar, sehingga mereka kemalaman, lalu mereka pun bermalamlah di sebuah gua, ya. Fadakhaluh, mereka pun masuk ke dalam gua dan tidur di sana. Fanhadarat sakhratum minal jabal, rupanya jatuh batu karang dari gunung sehingga menutup pintu gua itu. Apa yang mereka lakukan? Subhanallah. Mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu, ya, karang ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah melalui amalan saleh kalian. Artinya bertawassul kepada Allah melalui amalan saleh. Dan ya akhi, tawassul itu artinya mengambil perantara antar kita dengan Allah. Dan tawassul ada 2 macam. Ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan, dan ada yang tawassul yang madmum, yang tercela, yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang sesuai dengan syariat dan disyariatkan itu ada 3 macam, kata para ulama. Yang pertama yaitu bertawassul melalui amalan saleh, ya, bertawassul melalui amalan saleh, seperti misalnya kita, ya, bersolawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu tawasul dengan salawat, dengan amalan saleh. Ya, seperti halnya juga dalam hadis ini kita tawasul. Yang kedua yaitu tawasul melalui Asmaul Husna. Ini yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kamu kepada Allah melalui asmaul husna itu. Contoh misalnya kita minta kepada Allah ampunan, maka kita sebut nama Allah yang Maha Pengampun, ya Ghaffar, ya Tawwab, ighfirli, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikan aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang. Ya. Yang ketiga, akhi, tawasul yang disyariatkan yaitu bertawasul melalui orang soleh yang hidup dan hadir di hadapan kita. Misal kita, ya, berkata kepada orang soleh, Pak Soleh, doakan saya supaya sakit saya cepat sembuh. Boleh seperti ini, boleh.
Rasulullah SAW kedatangan seorang yang buta, dan orang buta ini meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan kesembuhan. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada orang soleh ini. Ya. Rasulullah juga bersabda kepada Umar bin Khattab, hai Umar, jika engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarani, ya, mintakan dia supaya dia memohonkan ampunan untukmu. Rasulullah menyuruh Umar untuk meminta kepada seorang yang bernama Uwais, dan Rasulullah menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarani itu sebaik-baik tabi'in. Ya. Kata Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan dia, hai Umar, suruh dia mintakan ampun kepada Allah untuk diri kamu. Itu tawasul kepada orang soleh yang masih hidup. Yang seperti ini boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini 3 macam tawasul yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Ada tawasul yang tidak disyariatkan, bahkan tercela. Yang pertama yaitu tawasul melalui orang soleh yang sudah meninggal dunia. Maka tidak ada satupun sahabat yang melakukan ini. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang melakukan, itu semua riwayat yang dhaif. Ya, bahkan tawasul kepada mayat yang telah meninggal, hakikatnya adalah kita meminta syafaat mayat terus kepada mayat. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, di mana orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Ketika mereka ditanya kenapa kamu menyembah Latta, Latta ini orang soleh yang dahulunya dia suka memberikan makan kepada jamaah haji dan umroh. Ketika meninggal dunia kemudian dibikinlah patung di atas kuburannya, namanya Latta. Ya. Apa kata orang Quraisy? Ma na'buduhum, sebagai Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, hakikatnya mereka sedang minta syafaat kepada mayat. Subhanallah. Maka Allah membantah mereka. Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan syafaat itu milik Allah semuanya. Siapapun, setinggi apapun derajat manusia, setinggi sehebat apapun malaikat, tidak akan mampu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Ya, karena syarat untuk bisa memberikan syafaat hanyalah izin dari Allah, karena syafaat hanya milik Allah semata. Ya. Demikian pula tawasul melalui kedudukan para nabi dengan mengatakan bihaqqil anbiya. Abu Hanifah mengatakan ini termasuk perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Dengan hak Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya ini, menurut Abu Hanifah dan para ulama, ya, bahwa itu termasuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita cukupkan diri dengan tawassul yang sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Ya. Allahu a'lam. Kita lanjutkan, akhi. Mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalau kalian berdoa kepada Allah melalui amalan soleh kalian. Maka yang satu berkata, ya Allah, dahulu aku memiliki 2 orang tua. Maka yang pertama ini, akhi, tawassul melalui amalan soleh yaitu berbaktinya kepada orang tua. Apa itu? Bahwa ia tidak pernah mendahulukan anak istrinya di atas orang tuanya. Ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita, wahai para suami, bahwasanya di hadapan seorang suami, orang tua harus lebih dahulukan daripada anak dan istrinya. Bukan berarti kita menzolimi, tidak. Kita tidak menzolimi anak dan istri, tapi hak mereka, hak orang tua lebih besar. Ya. Maka kalau ada istri marah-marah gara-gara suaminya ngasih sama orang tuanya nggak izin istri dulu, nggak ada hak dia untuk marah. Ya. Dan suami pun juga tidak boleh dia takut
Ya, gara-gara saya ngasih sama orang tua saya, istri saya minta cerai. Udah, ceraiin aja, nggak masalah. Itu perempuan tidak baik, ya akhi. Ingat, yang melahirkan kamu itu orang tua kamu. Dan hak orang tua kamu buat kamu suami besar. Istri yang salihah itu justru istri yang membantu suaminya berbakti kepada orang tua. Bukan istri yang malah menghalang-halangi suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Allah. Ya, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Orang ini berkata, dahulu aku tidak pernah memberikan susu kepada anak dan istriku sebelum orang tuaku. Sehingga suatu malam aku terlambat pulang. Ya. Dan aku dapati kedua orang tuaku sudah tidur. Ya, maka aku pun menunggu keduanya. Aku tidak mau memberikan susu ini kepada anak-anakku dan istriku sebelum kepada orang tuaku. Sampai terbit fajar. Aku berikan kepada mereka, baru setelah itu aku berikan kepada anak dan istriku. Ya. Ya Allah, jika ini aku lakukan karena mengharapkan wajah-Mu. Ini dia. Dia melakukan ini ikhlas mengharapkan wajah Allah. Maka selamatkan kami dari mara bahaya yang menimpa kami ini, ya Allah. Ternyata Allah kabulkan, subhanallah. Bergeser itu, ya, batu tapi nggak bisa keluar. Subhanallah, saudaraku sekalian, ikhwatal Islam. Kemudian yang kedua bertawasul. Ya, yang kedua berkata, ya Allah, dulu saya punya sepupu, dia wanita yang sangat cantik, rupawan, dan dia wanita yang paling aku cintai. Ini lumrah, akhi. Ya, yang namanya jatuh cinta itu lumrah memang. Ya, ini orang-orang saleh yang takut kepada Allah. Tapi ketika melihat sepupunya yang sangat cantik, dia sangat cinta kepadanya. Ini lumrah. Ya. Dan aku menginginkan dirinya. Maksudnya berzina dengannya, subhanallah. Terkadang orang saleh jatuh kepada niat-niat yang tidak baik. Perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Tapi terlihat orang solehnya ini saat kapan? Ya, ketika aku telah menguasainya, saat dia ditimpa musim paceklik dan dia minta bantuan kepadaku, aku berikan 120 dinar tapi dengan syarat. Ya, dia mau berzina denganku. Tapi ketika aku telah menguasainya, si wanita ini berkata apa? Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Jangan membuka tutup dengan tanpa haknya. Begitu dikatakan bertakwalah kamu kepada Allah, langsung takut orang ini. Dia tinggalkan wanita itu. Bahkan dia biarkan wanita itu pergi membawa hartanya yang telah diberikan 120 dinar tersebut. Siapa di antara kita ketika kita mau berbuat maksiat lalu dikatakan dan diingatkan sama orang, bertakwa kamu kepada Allah, kita langsung pergi meninggalkan? Siapa di antara kita seperti itu, akhi? Banyak di antara kita saat diingatkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, kita malah ngambek. Kita malah tidak bersedia diingatkan. Bahkan kita memusuhi orang yang mengingatkan diri kita, subhanallah. Lihat orang ini. Ya. Orang yang soleh ini, subhanallah, saat dia sudah menguasai wanita tersebut dan sudah sangat mampu untuk berzina dengannya, ketika wanita itu mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah, langsung imannya yang berbicara, rasa takutnya kepada Allah yang berbicara. Segera ia pergi meninggalkan wanita tersebut. Luar biasa, dahsyat. Ya. Hanya diucapkan ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, langsung takut kepada Allah. Ya. Lalu ia berkata, ya Allah, jika aku lakukan itu semua karena mengharapkan wajah Engkau, maka selamatkan kami, ya Allah, dari mara bahaya ini. Ini menunjukkan, akhi, bahwa amalan soleh yang ikhlas, yang dahulu kita lakukan dengan benar-benar ikhlas karena mengharap wajah Allah, itu suatu ketika akan menyelamatkan kita dari mara bahaya. Ya Allah, subhanallah. Yang ketiga, dia menyebutkan amalan agung juga.
Dia berkata, ya Allah, dulu aku punya orang-orang yang bekerja padaku. Dan sudah aku berikan gaji mereka semuanya. Kecuali satu orang. Iya. Lihat orang ini memberikan gajinya gak terlambat. Gak kayak sebagian orang sengaja dilambat-lambatkan. Rasulullah SAW menyuruh kasih gaji sebelum apa? Sebelum keringatnya itu kering, kata Rasulullah SAW. Kecuali satu orang, ya Allah. Dia pergi entah kemana dan tidak mengambil gajinya. Maka aku pun kembang biakan gajinya itu. Sampai jadi banyak hartanya. Suatu ketika ia datang dan berkata, mana gajiku hai fulan? Aku berkata kepadanya, itu semuanya milik kamu. Subhanallah. Bayangkan kalau kita mungkin akan berkata, saya yang udah capek mengembangkannya. Mungkin kita hanya akan memberikan kepada dia apa? Gajinya aja. Udah. Adapun perkembangan dari gajinya tersebut tidak kita kasih karena kita menganggap kita yang udah capek. Ini batil. Harta orang yang kita kembang biakan itu semua yang berkembang dari harta dia itu milik dia. Bukan milik kita, bukan. Makanya ya terkadang ada dua orang si A misalnya pemilik modal. Si B misalnya yang menjalankan usaha. Joinlah si A dengan si B. Si A ngasih modal ke si B menjalankan usaha. Rupanya usahanya berkembang bagus, Masya Allah. Nah, si B ini ternyata berniat jahat. Apa dia berpikir, saya yang udah capek mengembangkannya. Udah akhirnya kemudian dikembalikan modal si A dan mengatakan, ayah A, ini modal kamu. Ini usaha punya saya. Wallah ini maling. Ini perampok. Iya. Kenapa ya akhwal Islam, saudaraku sekalian? Karena modal itu milik siapa? Si A. Maka semua harta, semua barang dagangan itu milik si A. Dan usaha itu milik si A. Si B cuma mengembangkan saja. Kalau bukan karena Allah yang membantunya, dia tidak akan berkembang. Berarti milik usaha itu milik siapa? Ya milik si A dong. Si B nggak punya hak. Dia hanya bisa mengambil dan boleh mengambil sesuai dengan perjanjiannya aja. Lihat saudaraku sekalian, ya betapa agungnya Islam ini. Orang ini berkata, semua yang kamu lihat itu, ya, berupa kambing-kambing, sapi-sapi, demikian pula unta dan hamba sahaya itu milik kamu. Akhirnya diambil semuanya tanpa disisakan. Tapi orang ini karena ikhlas, nggak marah sama sekali. Kalau kita mungkin marah dengan mengatakan, kok saya nggak dikasih persenan, kan saya udah capek. Tapi dibiarkan dia pergi membawa itu semuanya, ya, karena dia memang ikhlas. Itulah saudaraku, ya, keikhlasan. Demi Allah, keikhlasan itu akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam, ya. Nah. Ya, baik, syukran. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik para ustaz yang sudah berikan materi dari pembahasan hadis yang cukup panjang, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang lurus dan memudahkan untuk mengamalkan apa yang telah dapatkan dari ilmu yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Namun beberapa pertanyaan kami ajukan terlebih dahulu yang sudah masuk di layanan pesan singkat, dan kami harap ya, untuk pertanyaan diajukan sesuai dengan pembahasan. Ya, ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama dari Ancong Lawusu di Tanawolio, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ya Ustaz, ana sering mendengar dari orang-orang yang alim yang menyampaikan bahwa hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala hari pembalasan kelak. Apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut di atas, dan apakah petunjuk dan tuntunan cara kita menghisab diri sendiri sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya, Ustaz. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighathatul Lahafan menyebutkan ya tentang bagaimana menghisab diri sendiri.
beliau mengatakan al-muhasabatu takunu fi mawdhi'ain. Muhasabah, menghisab diri sendiri itu hendaknya di dua tempat. Qabla al-amal wa ba'da al-amal. Yang pertama sebelum beramal. Yang kedua setelah beramal. Sebelum beramal, apa yang kita lakukan? Kita tanya keikhlasan kita. Apa tujuan kita? Apakah karena Allah atau karena dunia? Apakah karena Allah atau karena pujian manusia? Ini penting. Ya. Maka beliau berkata juga dalam kitab Ighathatul Lahfan itu, "Ma min amal illa wa yu'radu alaihi diwanan." Tidak ada satupun amal kecuali hendaknya dipertanyakan dua pertanyaan itu. Yaitu pertanyaan pertama 5, yaitu pertanyaan keikhlasan. Yang kedua, kaifa, pertanyaan tentang kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ya. Sebelum kita beramal, kita tanya, kita ikhlas nggak? Apa motivasi kita dari beramal ini? Apakah kita ketika kita bersedekah motivasinya karena ingin diganti di dunia? Ataukah kita ketika sedekah motivasinya memang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebelum beramal kita introspeksi dulu. Yang kedua kata beliau setelah beramal. Ketika selesai beramal kita coba kita hisab lagi amalan kita tadi kemasukan riya enggak? Saya tadi sholat khusyuk enggak? Karena terkadang ketika kita sholat dimasuki oleh sesuatu yang tidak ikhlas. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara hikmah kenapa Rasulullah SAW setelah selesai sholat mengucapkan istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya karena untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam sholat kita. Karena kita untuk sholat, ketika kita sholat untuk terus khusyuk itu susah. Di awal khusyuk, kemudian di tengahnya ya seringkali kita mengingat ini, mengingat itu. Akibatnya kita tidak bisa khusyuk. Nah, saudaraku sekalian ya, jadi muhasabah dengan di dua tempat tersebut. Dan sebagian ulama menyebutkan, ya kalau tidak salah Ibnu Qayyim juga, sebelum kita tidur coba kita muhasabah, karena kita tidak tahu apakah kita akan bangun lagi atau kita meninggal dunia, kita tidak tahu. Kita mohon ampun kepada Allah ya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya, kita ingat-ingat apa yang kita lakukan dari semenjak pagi tadi setelah kita bangun tidur sampai kita mau tidur. Apa dosa yang telah kita lakukan? Kita sesali, kita minta ampun kepada Allah. Ya, kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, baik. Ya, syukran atas jawaban. Demikian untuk Bapak yang bertanya, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan. Ya Ustaz, bolehkah bertawasul kepada Nabi karena berdalil bahwa para Nabi itu hidup di dalam kuburnya? Kehidupan alam barzakh beda dengan kehidupan dunia. Orang yang menyamakan hidupnya Nabi di alam barzakh dengan hidupnya Nabi di alam dunia, ini jelas kias yang batil. Maka orang yang bertawasul kepada Nabi SAW yang masih hidup di dunia, lalu disamakan dengan orang yang bertawasul ketika Nabi telah meninggal dunia dengan alasan bahwa Nabi hidup di alam barzakh sana, jelas ini menyamakan dua perkara yang berbeda. Ya. Allah tidak pernah menyamakan, tidak pula Rasulullah menyamakan dua kehidupan tersebut. Bayangkan, akhi, kalau misalnya dikatakan hidup alam barzakh dengan hidup alam dunia sama, berarti semua orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW jadi sahabat Nabi. Ya. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW hidup di alam barzakhnya. Dan Allah mampu untuk menjadikan kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW di alam sana yang berbeda. Ya, di alam mimpi. Dan alam mimpi beda dengan alam dunia. Kalau dikatakan alam mimpi sama dengan alam dunia, berarti kita jadi sahabat dong. Semua
orang yang bermimpi pernah bertemu dengan Rasul jadi sahabat Nabi, ini batil ya akhul Islam, saudaraku sekalian. Maka inilah terkadang ya munculnya ibadah yang tidak sesuai syariat akibat kias yang batil, menyamakan dua perkara yang dibedakan oleh syariat. Ya, maka dua perkara yang berbeda jangan disamakan. Allahu a'lam. Ya, baik, demikian untuk 3 pertanyaan ya kami ajukan. Mohon maaf, baru 2 ya. Ya, ada pertanyaan kembali, Ustaz. Tadi dibahas sedikit mengenai safar. Apakah benar apabila safar itu diperdengarkan musik maka penumpangnya adalah setan? Bagaimana dengan kita naiki bis yang kita naik itu mulai dari berangkat sampai ke tujuan itu full musik, Ustaz? Nah, ada asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa orang yang berkendara kalau tidak berzikir kepada Allah, maka syaitan akan berkata kepadanya, taghanna, ayo menyanyi. Ya. Tujuannya apa? Supaya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ya, yang harus kita perhatikan pertama, kalau kita bukan pelakunya dan kita berusaha menghindar, itu bagus. Kita tidak termasuk dalam itu. Kita naik bis, ternyata di bis di setelin itu. Kalau kita mampu untuk datang ke supir, Pak supir ini ada kaset bagus ceramah, ya saya bisa nggak request ceramah ini, biar orang pada denger, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita sudah minta tetap ditolak dan ini, ya gimana lagi, kita nggak, asal satu syarat aja, jangan menikmati. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa Nabi SAW pernah berjalan dengan Ibnu Umar di padang pasir, kemudian terdengarlah suara seruling. Maka Rasulullah SAW ya segera menutup telinganya. Dan Rasulullah bertanya kepada Ibnu Umar, hai Ibnu Umar, masih kedengaran nggak? Terus sampai Ibnu Umar berkata, sudah tidak ya Rasulullah. Rasulullah membiarkan Ibnu Umar mendengar. Ya, kata para ulama, bedakan antara mendengar sebatas lewat dengan mendengar menikmati. Yang haram itu adalah mendengar sambil menikmati. Antum mendengar sambil kepala antum goyang-goyang. Antum mendengar sambil ya sepatu antum ya goyang-goyang karena menikmati. Maka yang seperti ini jelas dosa. Adapun sebatas terdengar lewat begitu saja, kita pun juga tidak menikmatinya, bahkan hati kita tidak suka, seperti ini kata para ulama, ya insya Allah tidak ditulis sebagai dosa. Allahu a'lam. Iya, baik, syukran jazakallahu atas jawaban-jawaban dari pertanyaan di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Tini di Jakarta Timur. Silahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, saya sama suami kan tidak bisa melihat. Seringkali di jalan menemukan orang, misalnya mereka mau bantu, mereka menyebut gini, maksudnya membantu menyeberangkan atau menyetop angkot gitu. Mereka suka bilang memberi salam, terus kami jawab, mereka Bapak Ibu kalian ini orang bersih, orang nggak berdosa, terus nanti di akhirat panggil saya ya. Saya jawab begini Pak Ustadz, jangan begitu Pak, walaupun kami kondisi seperti ini, kami ya tetap manusia biasa, orang pendosa, nggak lepas dari dosa, kan cuma matanya aja nggak melihat, tapi selain itu kami bisa telinga atau lisan gitu kan, nggak lepas dari dosa gitu Pak Ustadz. Apakah jawaban saya itu benar? Kalau salah, bagaimana sebaiknya Pak Ustadz? Yeah. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban Ibu bagus sekali. Iya. Karena
seorang manusia tidak boleh merasa dirinya telah suci. Dan itu pun perkara yang dilarang oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merekomendasi diri kalian sendiri. Jangan kalian mensucikan diri kalian sendiri. Artinya, jangan kalian merasa diri kalian telah suci. Dia Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Maka jangan sampai ada dibetik di hati kita bahwa kita ini orang yang telah suci, bahwa kita orang yang telah baik. Jangan. Ya. Muhammad bin Abdul Qadir berkata, "Adraktu 30 sahabiyan, ma minhum min ahadin illa wa yakhafu ala nafsin nifaq." Kata beliau, aku bertemu dengan 30 sahabat. Semua mereka khawatir ditimpa penyakit kemunafikan, subhanallah. Tidak ada di antara mereka, kata Muhammad bin Abdul Qadir, yang mengatakan iman saya sudah seperti imannya Jibril dan Mikail. Subhanallah. Padahal para sahabat keimanannya luar biasa. Ternyata mereka saja masih khawatir ya ditimpa penyakit kemunafikan, apalagi kita, saudaraku sekalian. Ya Allah wa'ala. Nah, bagaimana dengan perkataan orang tadi, Ustaz? Nanti panggil-panggil ya, nanti di akhirat itu apa? Seperti itu dibenarkan juga, Ustaz? Tentunya, ya. Kalau kita sudah menolong orang, jangan harapkan balasan apa-apa dari orang tersebut. Yang kedua, apakah dibenarkan kita mengatakan nanti panggil saya nanti di hari akhirat ya? Ya, memang ada sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka setelah mereka selamat melewati jembatan Sirat dan melihat teman-temannya, saudara-saudaranya masuk ke dalam api neraka, mereka datang kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladhina kanu yusalluna ma'ana yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Ya Allah, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kaum mukminin, "Pergilah, keluarkan dari orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah." Ya, keluarkan dari api neraka. Maka kemudian kaum mukminin pun mengeluarkan dari api neraka. Tapi redaksi hadis itu, kaum mukminin berkata dulu kepada Allah, "Ya Allah, itu mereka yang dahulu pernah sholat bersama kami dan pernah berpuasa bersama. Ya, mereka orang-orang yang suka sholat bersama kami, orang yang suka beribadah bersama kami, ya Allah. Dia mengenalnya benar dengan baik." Ya. Maka boleh nggak kita katakan nanti di hari kiamat tolong panggil saya ya? Kita katakan, "Ya akhi, ahsan antum beramal soleh dan istiqomah. Jangan mengandalkan manggil-manggil orang soleh." Terkadang sebagian orang ada, ya, dianya sendiri tidak berusaha menjadi orang soleh, tapi dia hanya mengandalkan yang penting saya udah punya teman soleh, saya berteman sama teman orang soleh, mudah-mudahan nanti dia manggil saya di hari kiamat. Kita katakan, "Ya akhi, ya sikap seperti ini adalah ketertipuan namanya, gurur. Kewajiban kamu beramal soleh. Ya, kalau kamu beramal soleh, mungkin kamu yang bisa melewati jembatan Sirat sementara saya masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah." Yang jelas ucapan seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas kita berusaha sekuat tenaga supaya kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah. Ya, dan Allah berikan syafaat terkadang dari para nabi, dari Rasulullah SAW, terkadang dari kaum mukminin, dari teman-teman kita yang saleh. Yang jelas kita berusaha terus untuk bisa mendapatkan syafaat tersebut dengan cara beriman dan beramal saleh. Wallahu a'lam. Nah, ya, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz ya. Demikian untuk ibu yang bertanya, dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon kembali. Silakan. Halo. Ya, halo.
Waalaikumsalam. Iya? Ini dari Umi di Jakarta. Ya, silahkan. Ini mau nanyakan boleh ya mengenai salat witir. Langsung ke inti pertanyaan dan dikecilkan volume televisi atau radionya Ibu supaya bisa terdengar jelas. Kecilin dulu deh. Ya, silahkan ke pertanyaan langsung. Begini, salat witir itu yang afdol 3 rakaat 1 salam atau 2 dulu baru 1? Iya, baik. Cukup ya. Ditunggu jawabannya. Iya, ketahuilah ibu yang bertanya tadi ya, semoga Allah memberikan kepada ibu terus semangat untuk menghidupkan malam dengan sholat tahajud dan sholat witir. Nabi SAW pernah witir 1 rakaat. Nabi juga pernah witir 3 rakaat. Nabi juga witir 3 rakaat pernah dengan 1 salam. Sebagian dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga pernah witir 5 rakaat dengan 1 salam. Juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi juga pernah witir 7 rakaat dengan 2 tahiyat. Tahiyat yang ke-6, kemudian tahiyat awal, tahiyat ke-6, kemudian segera bangkit tanpa salam, kemudian tahiyat akhir lalu salam. Di rakaat ke-7-nya. Nabi juga pernah witir 9 rakaat. Ya, dengan 2 tahiyat awal di rakaat ke-8 dan tahiyat akhir di rakaat yang ke-9. Maka ya, yang paling utama yang mana? Nabi SAW bersabda salatul laili matna matna. Salat malam itu hendaknya 2-2. 2. Baru kemudian sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW fasalla rakaataini wa autara bi wahidah. Kemudian beliau pun witir 1 rakaat. Ya. Nah, jumhur ulama, kebanyakan ulama memilih pendapat witir 3 rakaat. Namun kebanyakan ulama memilih dengan cara 2-1. Ya, supaya apa? Supaya lebih sepadan dengan hadis tadi. Salat malam itu 2. Ya, dan juga lebih tidak menyerupai salat maghrib. Karena dalam satu riwayat Nabi SAW melarang untuk menyerupakan salat witir dengan salat maghrib. Ya. Namun boleh ya kita melakukannya dengan 1 rakaat, 1 salam, 3 rakaat dengan 1 salam. Karena itu pun pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Maka ibu, mana saja ibu lakukan itu, ya, telah ada asarnya, telah ada contohnya dari salafus saleh. Wallahu a'lam. Nah, baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz demikian. Dan satu pertanyaan kembali kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung di layanan telepon. Silahkan, kami tunggu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Abu Alif di Bau-Bau. Ya, silahkan. Ustaz, mengenai doa kunut yang dari Hasan bin Ali, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan saya untuk suatu doa yang aku baca dalam sholat witir, yaitu Allahumma hadini fi man hadait. Itu apakah boleh kita baca di dalam kunut nazil, Ustaz? Baik. Baik ya. Iya, demikian Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunut witir bukanlah kunut nazilah. Ada kunut nazilah disyariatkan di semua sholat fardu. Sementara ini adalah kunut witir. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Tasyiud Doa mengatakan, zikir dan doa yang telah ditentukan oleh Rasulullah tempatnya, maka bacalah sesuai dengan tempat yang Rasulullah SAW ajarkan. Jadi, ya, Allahumma hadini fiman hadait, ya, itu adalah di kunut witir. Adapun kunut nazilah isinya adalah mendoakan kecelakaan suatu kaum atau mendoakan kebaikan suatu kaum. Ya. Nah, demikian Pak, wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.